Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang, welcome back to my channel Priyadi, channel edukasi yang insya Allah mengedukasi kita semua. Oke, hari ini kita akan membahas soal tentang kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar sebagai bahan untuk persiapan penilaian akhir semester prakarya dan kewirausahaan. Oke, dan ini part satunya. So, stay tuned here. Kita mulai dari soal nomor 1. Wirausaha kerajinan bahan limbah adalah A. Proses dinamis untuk menciptakan tambahan kemakmuran dari limbah. B. Kegiatan menimbun limbah dan dijual ke sentra industri atau pabrik. C. Mereka yang suka ikut-ikutan dalam membuka usaha kerajinan tangan. D. Pegawai atau karyawan kantor dan UKM. E. Pekerjaan yang kasar dan melelahkan dalam membuat kerajinan dari bahan keras. Nah, dari opsinya sebenarnya udah kebayang dong yang mana jawabannya. Oke, sekarang kita bahas. Wirausaha itu adalah proses dinamis untuk menciptakan tambahan kemakmuran dari limbah, di mana limbah yang kita gunakan ya tergantung, misalnya limbahnya berbentuk bangun datar atau berbentuk bangun ruang, tergantung dari konteks yang dibicarakan. Jadi jawabannya benar adalah A. Lanjut soal kedua. Suatu tanggung jawab penting untuk dapat menghasilkan produk bermutu secara ekonomi sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan menghasilkan pengambilan yang sesuai bagi para pemegang modal usaha disebut biaya. A. Total, B. Produksi, C. Global, D. Variabel, E. Konsumsi. Oke, sekarang kita bahas. Biaya produksi itu merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Nah, dalam hal ini jelas ya, jawabannya adalah biaya produksi. Next, soal ketiga. Berikut bukan termasuk informasi penting bagi seorang wirausahaan kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar, yaitu A. Jumlah karyawan yang bekerja. B. Keinginan para konsumen terhadap suatu produk. C. Keadaan persaingan dalam dunia bisnis. D. Lingkungan usaha yang dihadapi. E. Peluang pasar yang bisa diraih. Oke, informasi penting bagi seorang wirausahawan diantaranya jumlah karyawan yang bekerja, keadaan persaingan dalam dunia bisnis, lingkungan usaha yang dihadapi, dan peluang pasar yang bisa diraih. Oke, jadi yang jelas ini yang bukan adalah yang B. Keinginan para konsumen terhadap suatu produk. Soal nomor 4. Berikut bukan termasuk kepekaan seorang wirausahawan kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar terhadap lingkungannya. A. Pandai dalam bergaul. B. Pengenalan terhadap anti lingkungan. C. Memiliki keinginan yang besar untuk menggali dan mendayagunakan sumber ekonomis di lingkungan setempat. D. Rasa syukur atas segala yang diperoleh atau dimiliki. Dan E. Pandai menghargai waktu. Seorang wirausahawan itu mempunyai beberapa ciri jika dia peka terhadap lingkungannya, yaitu 1. Pandai dalam bergaul. 2. Pengenalan terhadap anti lingkungan. 3. Memiliki keinginan yang besar untuk menggali dan mendayagunakan sumber-sumber ekonomis di lingkungan setempat. Dan yang terakhir, pengenalan terhadap anti lingkungan. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah D, yaitu rasa syukur atas segala yang diperoleh atau dimiliki. Soal kelima. Semua bentuk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar yang digunakan sebagai penghias rumah, termasuk produk kerajinan sebagai benda. A. Pakai. B. Substitusi. C. Rumah tangga. D. Hias. E. Mewah. Benda hias adalah benda yang berfungsi sebagai hiasan. Berdasarkan hasil karya kerajinan, benda hias mempunyai 2 tujuan. Yang pertama, karya hiasan yang murni atau pure art, yaitu karya benda hias yang dibuat sebagai dekorasi atau hiasan. Contohnya misalnya lukisan, patung, relief.
Yang kedua, ada karya hiasan yang dwifungsi, artinya karya hiasan yang difungsikan sebagai benda pakai. Contohnya asbak, vas bunga, kap lampu, tempat koran atau majalah, kaligrafi, dan sebagainya. Oke, yang bisa kalian temukan. Jadi jawabannya benar adalah D, benda hias. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini gambar sebuah taplak meja. Gambar kerajinan limbah berupa taplak meja dari limbah tekstil tersebut berbentuk bangun datar, yaitu A. Lingkaran, B. Persegi, C. Layang-layang, D. Persegi panjang, E. Jajar genjang. Oke, sebenarnya dari gambar udah nampak ya, jelas sekali bahwa gambar kerajinan limbah tersebut berbentuk bangun datar berupa lingkaran. Oke, jadi jawabannya adalah A. Lingkaran. Lanjut ke soal nomor 7. Tahapan penetapan kelayakan usaha ini cenderung menjadi teknik riset utama untuk mengurangi risiko pada usaha produk kerajinan dan menilai keberhasilannya. Metode yang digunakan antara lain pameran perdagangan dan menjual pada sejumlah konsumen terbatas. Tahapan yang dimaksud adalah A. Analisis kelayakan pasar, B. Uji coba pasar, C. Menentukan segmen pasar, D. Sumber informasi pasar, dan E. Studi kelayakan pasar. Oke, sekarang kita jawab. Uji coba pasar cenderung menjadi teknik riset untuk mengurangi risiko pada usaha produk kerajinan dan menilai keberhasilannya. Metode yang digunakan antara lain pameran perdagangan, menjual pada sejumlah konsumen terbatas, dan menggunakan uji coba pasar di mana penerimaan calon pembeli bisa diamati dan dianalisis lebih dekat. Uji coba pasar juga memberikan kemungkinan peluang dalam pemasaran, distribusi, dan pelayanan. Jadi jawaban yang benar adalah B. Uji coba pasar. Soal nomor 8. Limbah rumah tangga yang tidak dapat terurai adalah A. Plastik, karet, dan besi, B. Kertas, karet, dan plastik, C. Besi, kayu, dan kertas, D. Plastik, kayu, dan besi, E. Daun, plastik, dan sisa sayuran. Oke. Limbah rumah tangga yang tidak dapat terurai adalah plastik, karet, dan besi, sehingga jawabannya benar adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Berikut ini bukan merupakan manfaat break-even point, yaitu A. Alat perencanaan untuk menghasilkan laba, B. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan, C. Mengevaluasi laba perusahaan dari perusahaan secara keseluruhan, D. Mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti, E. Menghitung biaya produksi perusahaan. Oke, dari soal ini ada beberapa manfaat break-even point atau BEP, yaitu yang pertama, alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, mengevaluasi laba perusahaan dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Oke, jadi dari beberapa manfaat ini dapat kita simpulkan jawaban yang benar adalah E. Menghitung biaya produksi perusahaan. Oke, last question in this part. Berikut ini yang bukan termasuk contoh limbah anorganik, yaitu A. Plastik, B. Logam, C. Daun, D. Kaca, E. Kaleng. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang berwujud padat, sangat sulit atau bahkan sulit untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik ini umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik, yaitu dari sampah rumah tangga, seperti kaleng bekas, botol, plastik, karet sintesis, potongan atau plat dari logam, berbagai jenis batuan, pecah-pecahan gelas. Limbah anorganik yang dapat didaur ulang contohnya sampah plastik, logam, kaca, plastik, dan kaleng.
Oke, jadi jawaban yang benar adalah C, daun. Daun termasuk limbah organik yang bisa terurai. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Pesan saya, jangan terlalu bersedih atas setiap angan dan harapan yang tak jadi kenyataan. Meski menerima ketetapannya kadang tak mudah, tapi untuk hambanya, Allah pasti beri yang terindah. Oke, ini dikutip dari Kang Ihsan. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.